siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi hidayah positif modul 1.4 pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini presentasi akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Hamid Arif Sodiki MPD. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3. 4. Pemaparan materi. Dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini Bapak Kepala SMP Negeri 3 Blitar tidak bisa hadir karena ada tugas di Surabaya yang akan mungkin berakhir di hari Minggu. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan kepada kegiatan kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Blitar yang sangat kami banggakan, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Blitar yang akan mendapatkan pengimbasan tentang materi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, bahwa kita ketahui budaya positif itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak secara maksimal di sekolah kita. Jadi mohon nanti Bapak Ibu memperhatikan, kemudian mencatat apa-apa yang perlu
istilahnya diterima atau dibagikan dari Bapak Ibu CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Blitar. Budaya positif yang nanti akan dibagikan kepada ilmunya kepada kita, mohon bisa dicermati kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran kita di sekolah sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan di sekolah kita ada 6 calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Kami atau sekolah berharap dengan adanya calon guru penggerak ini nanti akan bisa menggerakkan seluruh elemen dari sekolah kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana pendidikan, pengajaran itu nanti akan lebih berpihak kepada murid. Seperti kita ketahui bahwa proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Blitar ini sudah baik. Nanti dengan adanya Bapak Ibu guru calon guru penggerak di SMP kita ini akan menjadi warna tersendiri, mewarnai dari pembelajaran dan pengajaran di SMP kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan visi misi dari SMP Negeri 3 Blitar, yaitu teruji dalam prestasi dan terpuji karena pekerti, sesuai dengan materi yang akan disampaikan Bapak Ibu calon guru penggerak adalah budaya positif. Di situ nanti akan menciptakan apa siswa dari menciptakan atau mempercepat terpuji dalam prestasinya itu. Jadi visi dari SMP Negeri 3 Blitar akan lebih terwujud jika budaya-budaya positif nanti akan bisa kita terapkan di pembelajaran ataupun di keseharian kita sehari-hari di SMP Negeri 3 Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami berharap dari Bapak Ibu CGP itu memberikan contoh ataupun program-program budaya positif secara detail yang mungkin tidak ada di SMP kita. Jadi nanti sekolah juga berharap besar bahwa budaya positif nanti program-programnya bisa diwujudkan dan dilaksanakan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti terutama bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang menerima pengimbasan dari ilmu teman-teman dari CGP, nanti juga sedikit banyak atau bahkan langsung bisa mengimbaskan juga kepada rekan-rekan lain, kemudian membuat program budaya positif itu kemudian dan dilaksanakan, sehingga nanti tujuan dari guru penggerak yang bisa tergerak dan menggerakkan nanti akan juga terwujud di SMP Negeri 3 Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian mungkin sedikit dari saya sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan atas pemaparan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita pada acara ini yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bapak Hamid Arif Sodiki MPD. Pergi ke masjid membawa harapan. Kepada Pak Hamid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pergi ke masjid beli. Oh iya, pergi ke masjid menunaikan sholat zuhur. Mari kita simak budaya positif untuk kita menjadi berbudi pekerti. Terima kasih. Sebelum kita mulai, hendaknya kita bisa melakukan peregangan dengan apa itu ice breaking dikit ya. Aturannya gitu ya. Berarti menyebut tebakan, kemudian ada yang ditembak untuk berikutnya memberikan kuis kepada yang lainnya. Pertanyaan tebakan ke yang lainnya. Oke. Yang pertama, jadi hanya contoh. Yang sekarang kita akan melakukan yang nyata. Hanya sebagai ice breaking, jangan dibuat tegang Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Buah yang satu ini warnanya merah. Dia biasa dipakai untuk sambal. Kalau digigit agak asam dikit, tapi ada manisnya. Bulat-bulat buahnya seperti bola pingpong, agak besar dikit kadang-kadang ya. Apakah itu namanya? Bu Kasri saya. Tomat. Wah, betul sekali. Silakan Bu Kasri untuk meneruskan tebakannya kepada yang lain. Jangan lupa nembak juga ya. Yang lain ya, Pak? Oh iya, harus dong. Oke. Ada benda, apa benda apa bukan ya? Tebak ini. Pakai kabaret, bukan pramuka. Oke. Punya ekor, bukan hewan. Itu apa? Bentar. Punya pakai baju putih, bukan pocong. Apa itu? Wah, Bu Dina ditembak. Ah, kena deh. Langsung. Kabar ya. Punya ekor. Punya ekor, bukan hewan. Kecambah. Yes. Kabarnya gitu. Ayo Bu Dina, tembak siapa nih berikutnya? Ya. Keluhnya dulu ya. Lunya. Berkuah. Sedap. Dari daging. Nikmat. Bulat. Bulat ya. Dijual keliling iya. Dijual di tempat iya. Bulat. Kena tembak. Bakso. Oh. Alhamdulillah, terima kasih ice breaking-nya cukup melegakan, menyegarkan. Kita akan sambung ke materi, yaitu pertama terkait dengan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Ketika hukuman itu ternyata dapat mendisiplinkan anak. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita setuju atau tidak setujunya pakai post-it nanti ditempel ya, Bapak Ibu. Silahkan minta tolong dibantu Bu Lutfi. Ada 3 pilihan. Sekolah yang pulpen. Aku sekolah teman. Yang selesai aku Bergantian tidak apa-apa. Dwi, tenang Bu Dwi. Tenang. Setuju atau tidak setuju? Ada 3 pertanyaan. 3. Terus ditempel di mana ini, Pak?
Yang ini tempel di sini, bawahnya sini Bu. Sudah selesai Bu? Sudah. Oke, permisi. Setuju, tiga-tiganya setuju ini dari Bu Mekasih. Ya, setuju. Angka 7. Angka 7. Pak, dikasih nama tidak? Boleh dikasih nama. Tidak juga. Pulpennya saja. Oke. Dari Pak Agus Kris. Yang pertama setuju, yang kedua setuju, yang ketiga setuju. Alhamdulillah nggak ada angin. Terima kasih. Bisa menempelkan ambil mumpung di setting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makasih. Oke, saya baca dari paling kiri, berarti jenengan paling kanan gitu. Bu Mukasri menyatakan setuju untuk ketiga-tiganya. Pak Agus Kris juga setuju. Kemudian Pak C setuju semuanya. Ini Bu Nila nomor 1 yang nggak setuju. Kemudian ini Bu Irma tidak setuju nomor 1 ya. Terus TS itu tidak setuju dan setuju di nomor 1 dan 2. Berikutnya yang ini tidak setuju, setuju dan setuju. Setuju semuanya dan terakhir setuju semuanya. Nanti kita akan diskusikan. Kenapa setujunya itu hanya sebagian. Oke, bisa next gitu. Oke, konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini kita tidak jawab dulu ya, tapi kita akan tahu nanti. Bismillah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Konsepnya itu. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep inti yang akan kita utarakan di budaya positif ini. Next berikutnya, nah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini cobalah buka, ada A dan B. Anda dan teman Anda ditaruhkan di dalam kertasnya itu, dibaca pelan-pelan gitu. Nanti Pak Agus berpasangan dengan saya saja ya. Bu Nila dengan Bu Lutfi, kemudian Bu Nila dengan Bu Irma, Bu Yulis dengan Bu Mukasri. Nah ini Pak. Apa ya? Oke, terima kasih. Oke. Atau Pak J pindah geser di sini? Boleh. Oke. Nanti biar ada temennya Pak Agus. Oke, kita coba ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Yang satu menulis, yang satu Cari menulis, yang kertas. satu berusaha membuka. Yang satu berusaha membuka, satu Menulis. setelah ditulis taruh di dalam genggaman dulu, baru habis itu dicoba membuka. Buka tangannya. Buka tangannya. Buka. Apa ini satu benda ya? Buka dong. Please. Nggak mau. Oke. Oh, Pokoknya habis ditulis taruh dalam genggaman. Gimana caranya supaya dapat, Bang? Oke, itu ada satu yang berfragmen untuk merayu, satunya untuk Bagus, ada, Bang. Bagus, ada, Bang. Oke, pokoknya gitu.
situ. Pak Jar, Pak Jar. D. Buka dong. Oh, masa? Pokoknya kalau sudah digenggam, yang satu merayu dengan maksimal, yang satu sebaliknya. Dalam hitungan yang ketiga, nanti sudah selesai ya. 1, 2, 3. Cukup. Ada yang berhasil ya? Ada yang berhasil? Tidak bisa dirayu. Kuat loh, Pak. Luar biasa. Terima kasih, kita isi applause dulu untuk kita. Next berikutnya. Berikutnya ilusi dalam pengendalian. Ilusi dalam pengendalian. Ilusi guru dalam mengontrol muridnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ilusi bahwa kita bisa memaksa untuk membuka genggaman kita. Ada ilusi. Berarti sebenarnya yang memegang kontrol di sini siapa? Diri sendiri. Diri sendiri ya. Orang yang megang. Betul. Kontrolnya ada di kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita berupaya dengan luar biasa untuk meraih, untuk membuka. Kita juga berupaya dengan luar biasa untuk tetap memegang kendali dalam memegang genggaman kertas tersebut. Nah, ini dua-duanya memegang kontrol. Tapi pada dasarnya diri kita lah yang menjadi pengendalinya. Oke. Nah, oleh karena itulah kita akan mempelajari di dalam perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol dan teori pilihan. Nah, ini ada dua berseberangan, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang stimulus respon dan teori pengendali pilihan. Saya takut menyebut yang itu. Jadi saya ganti namanya pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang agar juga sama dengan kita. Tapi kalau pada teori pengendali pilihan, kita itu kan berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang yang stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pengendali pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada dua kutub yang demikian. Coba, yang kita dapat selalu lakukan itu kadang-kadang itu ada di sebelah kiri. Kadang-kadang kita juga ada di sebelah kanan. Tapi ternyata yang bernilai bijak di sebelah mana? Nanti kita akan bisa mengolah dari beberapa uraian yang ada di dalam masing-masing ini. Ini sama maksudnya, ini dengan sebelahnya ini dipakai untuk ukuran yang sama, tapi uraiannya ternyata berbeda. Dalam memandang sesuatu itu ternyata lebih bijak pakai yang sebelah kanan. Teori pengendali pilihan. Next berikutnya. Nah, disinilah disiplin positif terkait dengan teori pengendali pilihan tadi. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Jadi paradigmanya kita ubah yang dari stimulus respon menjadi teori pengendali pilihan. Walaupun yang mengeluarkan itu orang yang tidak dalam seperti lingkup kita ya, yaitu Pak William.
itu kan bukan orang kita, tetangga aja bukan kan? Tapi ternyata apa itu konsepnya itu bisa kita terima bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bagus dan bisa kita jadikan sebagai suatu paradigma baru untuk memahami bahwa disiplin positif itu sedemikian ini pentingnya dalam sudut pandang Pak William. Nah, berikutnya di dalam disiplin positif ini ada banyak macam yang kita bisa tahu. Hierarkinya adalah seperti tampak pada tayangan. Pelan tapi pasti kita akan memahami satu persatu di dalam tayangan ini. Nah, kalau di dalam teori pengendali pilihan ini, makna disiplin itu adalah belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri. Itu katanya di dalam kata kuncinya mengendalikan diri. Bahwa di situ ada potensi, ada tujuan yang akan kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Itu tentang kedisiplinan. Jadi bukan disiplin itu kemudian seperti stimulus respon tadi dihukum, kalau perlu dihukum keliling lapangan. Tapi kalau di dalam teori pengendali pilihan itu akan menjadi sesuatu pandangan yang lain, sudut pandang yang lain yang mampu membuka mata hati dan pikiran mereka untuk menjadikan disiplin itu tidak sebagai beban, tapi sebagai sesuatu keyakinan untuk melakukan budaya positif. Oke, next berarti apakah makna disiplin? Kalau dikaji dari makna harfiahnya atau makna bahasanya, asal katanya disiplin itu dari bahasa Yunani, namanya disiplina, bahasa Latin disiplina artinya belajar. Jadi kalau kita dulu mengatakan disiplin itu harus seperti ini, ternyata disiplin itu jauh dari jalur api dari panggang, dari panggang daripada api. Ternyata maknanya disiplin itu adalah belajar, bukan membuat anak jadi takut, membuat anak jadi apa itu istilahnya tegang dan seterusnya. Ternyata disiplin itu adalah nama lain dari belajar. Nah, berikutnya apa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita improve di sini ya? Ada nilai kebajikan yang ingin dicapai, khususnya bagi anak Indonesia, gitu ya. Ada di tayangan yang sebelah. Kalau dari Dian Gosen tadi itu adalah teorinya, tapi yang mau dicapai adalah di dalam kebajikan sebelah ini. Profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini perilaku ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk eksternal poin 1 dan 2. Untuk yang internal ada di poin yang penting. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu coba cerna apa sih kata-kata dihukum oleh penghargaan itu. Mungkin Anda bisa memberikan apa itu tanggapan pendapat ya. Apa sih dihukum oleh penghargaan? Bulan mungkin yang silakan. Kalau anak ini contohkan pada anak-anak ya Pak. Yeah. Kalau anak-anak itu terpacu karena penghargaan, maka kalau tidak ada penghargaan justru anak-anak malah tidak bekerja. Oh gitu, guys. Sip. Satu pendapat. Mungkin dari pemahaman ini Bu Lutfi coba. Dihukum penghargaan. Nggih. Hampir sama dengan hiburan. Iya. Anak-anak melakukan sesuatu karena pengen untuk mendapat hadiah. Award. Pengen dapat hadiah. Iya. Kalau nggak dapat hadiah, kecewa. Iya. Kalau nggak dapat hadiah,
nggak dapat penghargaan, Tidak semangat. akhirnya galau, nggak semangat. Itu adalah hal-hal yang dikatakan dalam tanda kutip paradigma ini harus kita ubah, dihukum oleh penghargaan. Kita rajin ngasih penghargaan, baik itu bintang maupun beberapa ini, ternyata kita lupa bahwa itu akan menghukum kita. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Biar nggak panas, kita ganti ya materinya. Next berikutnya Bu, monggo Bu Dina, siap. Lanjut. Terima kasih Kak Amin atas pemaparannya yang luar biasa dan juga teman-teman semua interaksinya yang luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga pertemuan singkat kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kali ini kita akan menyaksikan dan melihat pemaparan dari Ibu Mila Martin SPD terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Mari kita saksikan, semoga kita dapat pencerahan yang luar biasa dari Bu Mila Martin SPD. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita santai saja nggih, boten usah tegang. Silakan merilekskan diri, duduk yang paling nyaman atau itu jajannya bisa dimakan nggih. Kita rileks saja karena di sini kita posisinya sama ya, kita sama-sama belajar dan sharing di sini. Minum monggo silakan. Nggih, monggo dipersilakan. Bapak Ibu, saya akan menerangkan materi tentang budaya positif, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Teori motivasi perilaku manusia. Next. Ini Bu. Belakangnya aja, Pak. Maju. Maju. Ya setelah teori motivasi tadi. Nah, ini Mbak. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, apa yang terjadi kalau saya datang terlambat dan tidak cek log tepat waktu? Apa Bapak Ibu? Potong Akhirnya karena ketakutan itu kita jadi melakukan, itu menjadi motivasi. Namun ini adalah motivasi yang eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Kalau saya tertib saya dapat apa ya? Naik pangkat. Wah, kan kita jadi semangat. Nah, ini juga masuk di dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya melakukannya? Kalau saya disiplin, saya akan jadi orang seperti apa ya? Kalau saya murah senyum, saya akan jadi orang seperti apa ya? Nah, kalau yang ini adalah motivasi internal yang akan membentuk tujuan disiplin positif. Monggo next. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ternyata memberikan hukuman dan memberikan penghargaan itu berlaku sama dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian ini oleh Alfred Kohn
itu dijabarkan seperti ini. Pengaruh jangka pendek, mungkin untuk jangka pendek penghargaan itu efektif. Ayo nak, makan dulu nanti tak ajak ya bioskop. Oke, makan. Ayo dikerjakan ya tugasnya, nanti saya kasih mie ayam, kerjakan. Tapi untuk jangka pendek ini efektif, namun tidak efektif untuk jangka panjang. Penghargaan menghukum. Hal ini seperti peringkat kelas. Bagi anak yang peringkat 1, penghargaan itu luar biasa. Apakah anak yang peringkat 2 dan 3 tidak luar biasa, Bapak Ibu? Luar biasa. Namun dia merasa terhukum karena tidak mendapat peringkat 1. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Tidak efektif karena itu juga membuat ketergantungan tadi. Kalau saya dapat penghargaan, bekerjanya baik. Kalau tidak dapat penghargaan, bekerjanya tidak baik. Next, penghargaan juga akan menurunkan kualitas, karena kita akan lihat bila ada penghargaan atau ada balasannya. Penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Semakin ada penghargaan, makin kreatif. Kalau gratisan ya tidak kreatif lah. Jadinya penghargaan itu akan mematikan kreativitas kita. Dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga tidak harus dari barang ya. Ternyata dalam bentuk apresiasi juga bisa. Sebagai pembuka, kemarin saya perhatikan bla bla bla, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin ada yang bisa menjabarkan Bapak Ibu? Masih bingung? Oke, saya bantu. Contoh seperti ini, nilai kebajikannya merasa empati. Kemudian kita lihat anak baru. Oh, kemarin kamu saya perhatikan sudah berbincang-bincang dengan teman sebangku ya. Luar biasa loh, kamu sudah punya teman baru di sini. Jadi seperti itu. Itu juga termasuk bentuk penghargaan. Kemudian pembukanya adalah saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu dengan situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai loh, kamu kemarin sudah membantu saya menjawab nomor 2. Terima kasih. Bentuk-bentuk budaya positif seperti ini mari kita kembangkan di kelas agar anak-anak juga semakin termotivasi. Okay? Dan next. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba ini untuk menjawab apakah tindakan guru ini adalah hukuman, apakah tindakan ini konsekuensi. Bisa dibagikan, Bu. Oke. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bisa disampaikan, ini yang pertama. Yang pertama ini hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 2 ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nomor 3, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita coba sampai 4 saja ya. Bu, bisa dibacakan nomor 3? Nomor 3, nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sampai 4 saja. Ya sudah, mau ditempel. 9.
ketiga, Berpatu apa tadi? murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Sudah semua Bapak Ibu? 1, 2. Orang satu. Jangan Pak. Bukan 2, bukan 2. Monggo, next. Kita akan tahu jawabannya di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini jawaban jenengan. Nomor 1 hukuman, nomor 2 juga hukuman, nomor 3 juga hukuman, baru nomor 4 adalah konsekuensi. Oke ya. Oke, sudah semua? Ya. Luar biasa. Saya salah. Saya salah. Saya salah semua Alhamdulillah. Saya salah dihukum. Lalu kita berpikir, kok salah? Ya kan menurut saya itu juga hukuman. Aku itu kan menurut saya juga konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi pada slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. 2, hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik maupun sakit hati. Nanti di sini ya, sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi mungkin membuat anak tidak nyaman sejenak, tapi dalam waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan sebagainya. Next, restitusi. Nah, ini sangat terkait nih Bapak Ibu, hukuman dan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah pernah mendengar? Restitusi. Restitusi adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Next. Saya baru bacakan Bapak Ibu. Ini saya bacakan untuk hukuman itu akan menciptakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi akan membentuk identitas yang sukses. Korban, kalau hukuman itu seperti ada korbannya ya jadinya. Korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi itu korban mendapatkan ganti. Murid akan tersakiti, namun dengan konsekuensi murid mungkin secara tidak langsung merasa tidak nyaman, namun akan mendapatkan penguatan. Monggo next. Ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan mencari jalan terbaik atau solusi. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya tentang restitusi nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Monggo Bapak Ibu yang mau beristirahat sejenak, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada Mbak. Kita kasih aplaus untuk
pemaparan yang luar biasa terkait dengan presentasi yang kedua ini, dan ini sudah disampaikan oleh Bu Martin. Next berikutnya kita akan saksikan pemapar dan presentasi berikutnya yang luar biasa kepada Bu Bulan Putri Azizah SPD. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, tentunya Bapak Ibu guru sudah mendapatkan materi tentang budaya positif, motivasi, serta restitusi. Dan untuk kelanjutan materi tersebut belum lengkap apabila kita belum belajar tentang keyakinan kelas juga 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk itu kami panggil ibu narasumber hebat kita, yaitu Ibu Wulan Septriana SPD, dipersilahkan. Selamat mengikuti Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Belum, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu di siang hari ini. Panjenengan bisa hadir dalam rangka sharing tentang keyakinan kelas dan juga nilai dasar pada manusia. Tapi sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, maka saya minta Bapak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita gerakan badan ya, ikuti saya. Nanti waktu Ismail tunjuk diri sendiri. Ya? Musik. Play. Semangat sambil goyang boleh. Yang bisa nyanyi-nyanyi. It's my life. Sambil goyang Bapak Ibu. Asik sekali goyangannya Pak Iman. My life. Ya, sudah terasa lebih semangat hari ini? Ya, Sudah. Hari ini saya akan sharing tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah menjalankan keyakinan kelas? Belum maksimal. Slide selanjutnya, Bu. Nah, mengapa kita menyebutnya bukan peraturan saja, melainkan keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Mungkin Pak Hamid. Siap. Kelihatan nggak? Ke depan. depan. Bisa benar di sini. Mengapa kok keyakinan kelas bukan sebagai peraturan? Karena kalau keyakinan kelas berarti terbetik dari hati nurani, bukan dari paksaan yang dari top ke down ya. Nah kalau yang ini kita betul-betul dari hati nurani kita, dari hati nurani anak didik kita untuk mengeluarkan unek-unek pendapat dan seluruhnya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Hamid. Beri tepuk tangan untuk Pak Hamid. Jadi peraturan dan keyakinan itu merupakan hal yang berbeda. Kalau peraturan itu berasal dari satu orang, dari objeknya. Jadi siswa hanya melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang dibuat. Sedangkan keyakinan itu merupakan kolaborasi, kesepakatan antara guru dan juga siswa. Ada pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus
menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Karena ada peraturan. Karena ada Keselamatan. peraturan, Diri. ada keselamatan Untuk keselamatan. untuk Ada keselamatan yang diri keselamatan. sendiri. Ada yang beranggapan nanti kalau tidak pakai helm akan Ditilang. ditilang. Nah, akan ditilang ini merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan. Betul. Kalau untuk keselamatan kepala kita termasuk peraturan atau keyakinan? Bos. Keyakinan. Nah, dari sini kita sudah terbuka apa perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada lingkaran. Ternyata peraturan itu lingkarannya jauh lebih kecil lingkupnya. Mengapa? Karena peraturan ini ditakuti. Orang yang tidak mengikuti peraturan mereka takut untuk dihukum. Kalau keyakinan merupakan kolaborasi kesepakatan antara guru dan juga siswa. Sebagai contoh, kalau misalkan hari ini waktunya mengumpulkan bahasa Indonesia dan terlambat, apa kesepakatan kita? Anak-anak sendiri yang usul, Bu, bagaimana kalau yang terlambat mengumpulkan besok baca puisi? Nah, kalau ada kesepakatan seperti itu, ketika dia menerima konsekuensinya, maka tidak ada beban dalam dirinya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu terbentuk karena adanya lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu terbentuk dari siapa? Dari Bapak Ibu guru semuanya. Baru akan terbentuklah, jika ketiganya sudah, maka terbentuklah budaya positif. Next, Bu. Nah, di sini ada gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Lalu bagian sini, kami murid yang semangat belajar. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang termasuk dari keyakinan kelas? Yang sebelah kanan kiri? semangat belajar. Kami semangat belajar. Next selanjutnya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menyimpulkan kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke raknya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya? Menghargai dan menghormati. Satu lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Disiplin. Apakah Bapak Ibu sudah hadir 15 menit sebelum cek kelas? Slide selanjutnya. Nah, dalam membuat satu keyakinan kelas, di sini ada 6 poin terbaca, Bapak Ibu. Meninjau ulang keyakinan, mencari peraturan, berdiskusi, kemudian mengubah, berdiskusi peran, berdiskusi memunculkan peraturan. Kira-kira dari 6 poin ini, pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengubah peraturan menjadi suatu keyakinan, apa Bapak Ibu? Apakah di SMP 3 ini punya peraturan? Contohnya satu saja. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Nah, slide berikutnya. Nah, urutan langkah menetapkan keyakinan kelas itu yang pertama, diskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini sudah ada sebelum adanya keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau ada kata jangan dengan kata mari, lebih enak didengar yang mana? Mari. Nah, mencari peraturan menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi, mengenai gambaran perilaku yang siswa. 5. Berdiskusi peran seluruh warga kelas. Jadi semua anak, kalau jumlahnya ada 32, semuanya memiliki peran masing-masing di dalam kelas tersebut.
Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan bersifat paten, tapi selalu ditinjau. Meninjaunya berapa kali sebulan, misalkan 2 minggu kah, atau 3 minggu dan selanjutnya. Dari keyakinan kelas, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau selama ini sudah melakukannya tapi belum tahu, oh ini ternyata keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan juga siswa. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau manusia itu dilengkapi dengan makanan, pakaian yang dipakai, tempat perlindungan, kesehatan, maka dianggap kebutuhan dasar bertahan hidup itu tercapai. Sekarang kita ibaratkan ke anak-anak kita. Apakah anak-anak kita sudah terjamin makanannya di rumah? Bagaimana pakaiannya? Itu bisa dilihat dari seragam yang digunakan. Kemudian cinta dan kasih sayang, rasa diterima. Tentunya cinta dan kasih sayang dan juga perasaan diterima ini dimulai dari keluarga. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Kalau dari keluarga saja dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang, bagaimana dia bisa merasa diterima di lingkungan lain? Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini diibaratkan misalkan dalam satu kelas ada yang menjadi ketua kelas. Nah, anak yang jika diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas, bagaimana perasaannya? Bertanggung jawab. Tidak semuanya dia saja yang terpana dengan saya atau semuanya dia ini terkesima dengan saya. Ya, jadi penguasaan. Jika seorang anak itu diberi kekuasaan, misalkan dalam lingkup kecil saja diminta untuk jadi ketua kelompok, maka dia muncul rasa percaya dirinya. Tidak hanya diam, tapi mampu untuk menggerakkan teman-temannya. Yang keempat, kesenangan. Jadi anak-anak itu juga butuh refreshing, tidak hanya kita Bapak Ibu. Refreshingnya berupa apa? Main game. Apakah bisa pembelajaran dikolaborasikan dengan game? Bisa. Menggunakan apa? Kuisis. Jadi tidak hanya pembelajaran itu menonton guru di depan menjelaskan, anak-anak tercengang melihat gurunya, tidak, tapi diminta untuk senang dalam belajar. Yang kelima yaitu kebebasan, diibaratkan sebagai kupu-kupu. Anak-anak bebas memilih bagaimana proses belajarnya, bagaimana karakteristik mereka dalam belajar. Tidak harus semua dipukul rata, harus duduk diam, anteng mendengarkan, tidak. Karena anak-anak kita itu ada yang kinestetik, ada yang auditory. Kalau anak-anak yang kinestetik diminta untuk diam, kira-kira mau atau tidak Bapak Ibu? Sebentar. Ya. Hanya sebentar saja, ditinggal noleh sudah hilang. Nah, jadi dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat ada anak yang berperilaku baik itu positif maupun negatif, kita harus mencari tahu dulu alasannya. Apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah didapatkan oleh anak tersebut? Atau ada kasih sayang yang belum dia dapatkan? Maka kita sebagai guru tidak boleh menjudge anak. Kita harus mencari tahu alasannya, kebutuhan dasar apa yang belum mereka dapatkan. Semoga dengan guru mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan oleh siswa, kita bisa memfasilitasi siswa menuju generasi emas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wulan Sediana yang sudah menjelaskan dengan gamblang dan lengkap bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan juga 5 dasar kebutuhan manusia. Semoga akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita semua dalam menuntut
menuntun siswa menjadi siswa yang bermoral dan bermartabat. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sharing materi yang sudah kami dapatkan di Guru Penggerak mengenai 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Kepada yang terhormat Ibu Lutfi Azizah, monggo. Ibu Lutfi Azizah ini merupakan CGP Angkatan 9 dan beliau sudah mengantongi lebih dari 5 sertifikat PMM. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Lutfi untuk menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Kalau saya bilang selamat siang, yes gitu ya. Boleh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau pada siang hari ini sudah pada jam-jam rawan untuk mengantuk, semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu guru hebat, langsung saja dalam budaya positif kita semua sudah mengenal motivasi, sudah mengenal keyakinan kelas dan juga sudah mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, ketiga tersebut tidak akan lengkap tanpa ada segitiga restitusi maupun 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu guru sudah tahu apakah peran kita di sekolah? Apakah kita hanya sebagai guru ataukah kita hanya sebagai orang tua pengganti ketika anak-anak berada di sekolah? Untuk selebihnya, mari kita tonton video berikut ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, kira-kira ini posisi guru sebagai apa ya? Untuk yang kedua, mari kita tonton. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ini Nara terlambat lagi. Bertemu dengan ibu guru yang sama. Naren, Murid persatu ya. Udah segini boleh. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ini bahasanya lebih halus. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gusti Naren. Ini sambil
biar anak mengetahui bagaimana perasaan bapak ibu gurunya. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jadi dengan bahasa yang dilembut-lembutkan sangat cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Sebagai membuat rasa bersalah biar siswa kita merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Muridnya ke siji kuwi marai. Sudah jam berapa ini nak? Dan Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya secara bahasa juga kalimatnya. Ketika kita sebagai teman bagaimana? Siap. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Manis sekali itu kalau kita Jadi memposisikan diri sebagai teman. tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya, ini Bisa lah ini Bu. senang. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini kalau kita sebagai memposisikan kita sebagai teman, bahasanya juga sebagai teman. Yang terakhir sebagai pemantau. Keren. Aku tak jadi narem. Kalian lagi. Selamat sore Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini sebagai pemantau. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau sebagai pemantau kita harus mengingatkan apa konsekuensinya. Yang terakhir ini posisi yang paling ideal. Posisi kita guru memposisikan diri sebagai manajer. Apa ini? Naren! Terima Berkali 5 kali kan kode ya. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Jadi, keyakinan sekolah kalau kita sebagai manajer, kita juga akan memberikan solusi kepada siswa kita. Dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, berarti kita akan mengajak siswa kita untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menemukan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ada. ada ibu saya. Baik. Kak Ivan. Kencang. Kak Ivan. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Guru, kalau dikasih
dikasih pilihan dari kelima posisi kontrak kita sebagai seorang guru, kira-kira yang paling ideal posisi yang nomor berapa? Yang 5 loh. 5 dong ya. Tapi itu disesuaikan juga dengan kondisi anak-anak kita. Next. Ini ya. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu kenapa terlambat? Pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu datang lebih pagi. Itu kecewa sama kamu karena kamu terlambat lagi. Kalau kita memposisikan sebagai teman, itu kita bahasa kita dan juga gaya bicara kita juga akan menyetarakan sebagai teman. Ayolah, lakukan pekerjaan itu biar kita sama-sama menjadi siswa yang hebat. Terus selanjutnya posisi sebagai pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Manajer itu tidak hanya kita menanyakan kesalahan, tapi juga memberi solusi agar siswa kita menjadi siswa yang lebih baik dan lebih hebat. Next. Bapak Ibu coba. Jika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu kira-kira posisi kita sebagai apa? Sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai posisi kita sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Masa? Teman. Oke, berarti tidak ngantuk ya. Next. Nah, ini sudah ada jawabannya. Next. Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada peraturan dan di sini ada nilai-nilai yang akan diperbaiki. Ketika anak-anak masih melakukan sesuatu karena pengen mendapat hadiah ataupun karena takut untuk dihukum, berarti kita belum berhasil menjadi seorang manajer. Kenapa? Karena melakukan budaya positif itu harus secara kontinu. Diharapkan dari budaya positif, siswa kita akan melakukan sesuatu bukan karena takut untuk dihukum ataupun keinginan untuk mendapatkan hadiah, tapi mereka melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu dari hati untuk kebaikan dirinya sendiri. Next. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi segitiga restitusi, ini bagian dari setelah kita membuat keyakinan kelas, setelah kita mengerti posisi kontrol kita di sekolah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu next. Bagian yang pertama dari segitiga restitusi, mungkin dari pemikiran Bapak Ibu, kalau segitiga itu kira-kira titik sudutnya ada berapa? Ada 3, betul. Nggak ada yang 4 ya. Berarti kalau segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak itu merasa gagal karena berbuat salah, ya, maka kita sebagai guru itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna, dan itu merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Next. Bagian yang kedua yaitu validasi kebutuhan.
Apa tujuan dari segitiga restitusi yang kedua? Yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Guru bisa berkata, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu terdapat dalam validasi kebutuhan siswa. Next. Nah, tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah bisa menghubungkan kesalahannya dengan apa yang dia butuhkan, kita sebagai guru harus menanyakan keyakinan kepada anak tersebut dengan contoh perkataan seperti ini. Kelas ideal yang kamu impikan itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Biarlah anak yang menjawab sendiri. Next. Nah, ini ada contoh video penerapan dari segitiga restitusi. Siswa ditanya dulu, tidak langsung menjadi salah. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan apa kebutuhan siswa. Tahapan yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya agar siswa bisa merubah dirinya sendiri tanpa ada ketakutan maupun pengen mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, selama 1 jam lebih kita sudah bersama-sama sharing materi budaya positif, motivasi, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Alangkah baiknya dan kami juga merasa kurang lengkap jika kita tidak melakukan refleksi. Next. Untuk itu, mohon Bapak dan Ibu guru hebat berkenan untuk menuliskan refleksi kita pada siang hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Intrinsik berarti dari dalam. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Apakah kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer ataupun sebagai teman, monggo silakan menuliskan dalam post-it yang kami bagikan.
pertanyaan pertama saya ulangi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti sesi ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apakah Bapak Ibu bersenang atau sedih atau biasa-biasa saja? Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo Pak Agus sambut. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Agus. Sambil saya bacakan. Terima kasih Pak Agus. Hal baru yang saya dapatkan adalah keyakinan kelas dan posisi kontrol guru. Yang kedua, senang dan gembira, alhamdulillah. Yang ketiga, menjadi guru pada posisi kontrol. Maksudnya ini posisi kontrol yang oh iya. Oh, sebagai manajer, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Agus. Bapak, Pak Iwan. Bapak Ibu, ini bukan ujian. Silakan dijawab dengan santai. Ujiannya di rumah. Bu Irma. Bu Irma, monggo Bu. Sudah? Sudah. Monggo silakan dijawab sendiri sambil menggerakkan anggota badan agar kita terus bergerak dan menggerakkan. Anggota badan. Gerak. Monggo, Bu Dwi. Terima kasih dari Bu Dwi. Hal baru yang bisa mengubah paradigma adalah disiplin tanpa diperintah. Luar biasa. Yang kedua, sangat motivasi untuk berubah lebih baik. Alhamdulillah. Tiga, guru sebagai teman. Bumbu kasih sambut. Merasa tidak sendiri. Saya penasaran dengan jawabannya Pak Iwan karena merupakan peserta termuda karena umurnya dikurangi 12 tahun. Jawabannya dari Pak Iwan, guru PPKN SMP Negeri 3, menjadi guru yang baik ke depannya dan menjadi motivasi untuk anak-anak. Dua, perasaan saya senang dan bahagia. Alhamdulillah bahagia ya Pak Iwan ya, karena baru saja mandi. Pertanyaan ketiga, jadi fresh ya. Pertanyaan ketiga, Pak, sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Alhamdulillah. Sudah? Saya rasa dari 4 ini sudah mewakili suara hati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan maupun unek-unek yang belum tersampaikan, bisa disampaikan di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sharing tentang 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi sudah disampaikan secara gamblang oleh Ibu Lutfi. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.